Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita, tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum ada ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya Pak Jadid. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ini Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau hasil lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Bangka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya.
Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab, ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Hadir. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan, ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebelah. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung terkait dengan
aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini, dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan, dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi, dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM.
tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau caranya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau kasus lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang.
Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan, mau tanya Pak yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Nalim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Nalim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Nalim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nalim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat
persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Alim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemerintah kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak. Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024.
Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang berbeda. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kemudian menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk mintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi
sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari
para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara LBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Yang Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apa benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau
kementerian terkait, Pak. Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kemudian menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara HGS
selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirdik. Terima kasih.
Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hal-hal ini memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, Menyambung Pak. saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Terakual, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri HP Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu
Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nalim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui,
Suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 117 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kemudian menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju.
Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Harian Kompas mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau hasil lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari
pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu. Di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Adil. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Oke. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya.
Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Penkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah.
Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan pemberitaan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak, Jadid dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam
tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait akademis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Pak. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan rumusannya
penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya.
ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Mendagri menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Mun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak David. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ibu Pak David, dijawab Pak David. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah
sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya, kaitan rekening bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apa benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya.
Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk mintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi
mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau caranya? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan
penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, Menyambung Pak. saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik UKM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri HP Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada.
Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Spenkom. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi
menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada disini jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan pendidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ini Pak Jadid dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya.
sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudy dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. Silakan Pak Sudadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan
penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Adil. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah diperiksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum kita ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 117 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada disini dari jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara HLN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Dulu Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diberi akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau hasil lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait AT Yudis. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya.
Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab, ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusurin tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung terkait dengan
aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini, dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan, dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi, dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Penkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM.
tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RPS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang.
Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan, mau tanya Pak yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Nalim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Nalim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Nalim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait KT Judis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nalim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat
persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya, mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nalim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari peranan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024.
Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Seno. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditunjukkan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ibu Pak, Jadid dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi.
sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penyelidikan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuam. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari
para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada peserta Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Oke. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau
kementerian terkait, Pak. Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi, dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Spenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS
selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ini Pak Jadid dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih.
Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hal-hal ini memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh sini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan ya. yang baju yang kacamata tadi kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak. Kan tadi masih di telusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu
Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nalim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada pesta Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui,
Suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum ada ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Tunggali menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Pun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju.
Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Harian Kompas mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Malaka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari
pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu. Di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Hadir. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada pesta Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya.
Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah.
Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan pemberitaan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau caranya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, karena itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau kasus lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam
tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan rumusannya
penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak. Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya.
ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum saja ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Pengadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Pun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk mintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya, Pak Deddy. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ibu Pak, terkait dijawab Pak Deddy. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudy dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. Silakan Pak Sudadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah
sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya, karena rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain. Bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apa benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya. Ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya,
Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Senko. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi
mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Dengarkan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan
penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Saya Pak. suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait akademis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan ya. yang baju yang kacamata tadi kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih di blueprint tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada.
Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Muslim. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi
menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini tanya jawabnya. Silakan Pak Mun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan pendidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya.
sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udari. Terima kasih. Silakan Pak Udari. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan,
penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Adil. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan yang baju yang kacamata dari kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Penkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum saja ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya.
Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab, ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan, ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung, Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebenarnya. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apa benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung terkait dengan
aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini, dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan, dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum, kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi, dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM.
tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk mintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Mohon Pak, Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RPS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang.
Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan, mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudy dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. Silakan Pak Sudadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Halim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat
persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya, mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Tuan. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helena Lim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah diperiksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024.
Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Pemko. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada disini jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara HLN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditunjukkan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Dulu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi
sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari
para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumpul. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau
kementerian terkait, Pak. Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Spenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS
mana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga
potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait akademis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udari. Terima kasih. Silakan Pak Udari. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan ya. yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak?
Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU, HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Pak, Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024.
pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita, tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak?
Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS
yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Yang Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dengan dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi
Terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, saya lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk mintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Deddy. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ini Pak Deddy, dijawab Pak Deddy. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Alim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Alim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya, keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Alim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran
masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik UKM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri HP Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi.
semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Spenkom. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan
lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Pengadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Pun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditunjukkan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ini Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau
memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap LBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudy dari Roto Terakuang. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait akademis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini. Oke.
dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan yang baju yang kacamata tadi kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih di blueprint tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya.
Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau caranya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau kasus lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi
Saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman
HM, apa benar di Paku Buwono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya, Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Paku Buwono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan, dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Buwono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara-saudara kita semua.
Sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Mohon Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu?
kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. Silakan Pak Sudadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti
bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Nanti. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini,
Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media yang ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum saja ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk menyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedik. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya, Pak Dedik. Satu pertanyaan,
apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pacarnya? Ibu Pak, terkait jawaban. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau pasien lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Terakual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait strategis, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua,
ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri HP Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab, ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung, Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apa benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya,
semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan,
semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Dulu Pak, Jadid dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RPS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus
korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Nalim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Nalim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Nalim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, Menyambung Pak. saya suruh kesini tadi. Sekarang Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nalim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan.
ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya, mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumpul. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helena Lim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung.
Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Sufenmo. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 117 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan.
kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau hasil lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga
terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu sudah terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Yang Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan Ya. yang baju yang kacamata tadi Pak. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih di blueprint tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan.
ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara sejahtera kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang
Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan pemberitaan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam
tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Hadir. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya
penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Facebook. Ya.
ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum saja ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Mendagri menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Mun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Harian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi ada kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak tadi. Saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sudadi. Terima kasih. Silakan Pak Sudadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah
sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya, pesan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain. Bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dengan dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya,
Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media sosial. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keberadaannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi
mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan
penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, Menyambung Pak. saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Riki dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kuban. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada.
Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah diperiksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi
menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini tanya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan pendidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Dulu Pak, Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya.
sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, Menyambung Pak. saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudy dari Roto Terakuam. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan
penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Adil. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan ya, kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Tuhan. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusurin lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media sosial. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada disini dari jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ini Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan, mau tanya Pak yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait RT Yudis. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya.
Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusurin lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung terkait dengan
aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini, dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan, dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum, apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saya saksi, dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan, hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Penkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM.
tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ini Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RPT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RPS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang.
Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan, mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Nalim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Nalim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Nalim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang, saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nalim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat
persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya, mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Silakan Ya. yang baju yang kacamata tadi kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusurin tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nalim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada pesta Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari peranan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024.
Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Sendo. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 117 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini kita jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditunjukkan kepada saya, Pak Deddy. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ini Pak Deddy, dijawab Pak Deddy. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi
sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau hasil lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada bersangkutan untuk membuat terang peristiwa dari demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait KT Judis. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari
para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Hadir. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Silakan Ya. yang baju yang kacamata tadi kembali. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu, miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Pak, Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau
kementerian terkait, Pak. Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sudah berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada disini jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk kita keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RGS
satu saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih.
Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Malaka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti, ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Hadir. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Bupati. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu
Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helena Lim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, perumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak? Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus? Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dengan dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui,
Suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya itu. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum ada ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Mendagri menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak David. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ibu Pak David, dijawab Pak David. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan tidak diakses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ayo yang maju.
Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Harian Kompas mau tanya Pak konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau kasus lain pernah menyebut namanya gitu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hal-hal ini memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari
pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu. Di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada perspektif 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan yang benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya.
Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu. Ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai, sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Puspenkum. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara saudara kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah. Ya,
selain itu pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Jadid. Suatu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakat? Mungkin Pak Jadid dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, kan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didi dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali ini. Untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain yang pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helen Halim memang sudah kita sampaikan dalam
tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya, terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Sekarang. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Traktual. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait aktivitas, apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Muiz itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udadi. Terima kasih. Silakan Pak Udadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal pendidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. 3, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang baju yang kacamata dari Kumbang. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Muiz dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, perumusannya
penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebentar. Yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono nama itu? Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya, ini sudah lama kita gulirkan proses bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa terungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir, penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Pakubono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Muslim. Ya.
ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum ada ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 170 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawabnya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN, dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk minta keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami sudah melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN, dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri kepercayaan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel, ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang, untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadid. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditunjukkan kepada saya, Pak Jadid. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masyarakatnya? Ibu Pak Jadid, dijawab Pak Jadid. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Rekan-rekan media silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak Ketut. Saya Ari dari Rian Kompas, mau tanya soal konfirmasi terkait dengan RBS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RBS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, hasilnya apakah pemeriksaan terhadap RBS ini pengembangan dari tersangka atau saksi lain pernah menyebut namanya itu? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Menyambung Pak. Saya suruh kesini tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya Rudi dari Roto Terakuang. Saya datang dari Balka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait ATBIS. Apakah pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini? Ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada Juni 2018 lalu, di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. Dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Udari. Terima kasih. Silakan Pak Udari. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah
sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya, berkaitan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain. Bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke. Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain, itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya. Jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu masih terjawab ya. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Pak, dari 271 triliun itu Helen Nadim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, silakan yang wajib yang kacamata dari kembali. Ya, Pak, izin menyambung Pak. Kan tadi masih ditelusuri tadi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Mois dan Helen Nadim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi perhitungan, rumusannya, penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKB dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan sebelah. Yang pertama Pak, ingin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubono, nama itu. Yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada Pilpres 2024? Karena kan isinya banyak sekali dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang. Sejauh ini apakah sudah ditemukan? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Silakan dari mana? Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Kita belum apa Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya. Ini sudah lama kita gulirkan proses, bukan pada hari ini. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Derbit dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya,
Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media, karena itu bagian dari proses penyidikan tidak bisa ditemukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah aktris Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan ini dilakukan buntut dari suami Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Hal itu disampaikan Dir. Penyidik di kantor Kejaksaan Agung, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Penggeledahan memang benar di Paku Bowono, kata Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sementara penggeledahan masih berlangsung, sambung Kuntadi selaku Dir. Penyidikan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Nanti hasilnya akan kita lihat, pungkas Kuntadi. Diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Harvey Moise ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan media sosial. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini belum media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi.